Pengertian dari transkripsi. Transkripsi adalah proses menyalin informasi genetik dari DNA ke molekul RNA, terutama mRNA, sebagai langkah awal dalam ekspresi gen. Dalam proses ini, salah satu untai DNA berperan sebagai cetakan template strand untuk membentuk komplementer RNA. Tujuan transkripsi adalah menyalin informasi genetik dari DNA agar dapat digunakan untuk sintesis protein. Enzim utama yang berperan dalam proses ini adalah RNA polimerase yang membaca urutan basa DNA dan menyusunnya menjadi RNA dengan pasangan basa komplementer, yaitu adenin A pada DNA berpasangan dengan urasil U pada RNA, timin T pada DNA berpasangan dengan adenin A pada RNA, sitosin C pada DNA berpasangan dengan guanin G pada RNA dan guanin G pada DNA berpasangan dengan sitosin C pada RNA. Tahap transkripsi. Yang pertama, ada tahap inisiasi. Tahap inisiasi merupakan langkah awal dari proses transkripsi. Pada tahap ini, sebagian kecil helix DNA terurai atau terbuka untuk mengekspos gen yang akan ditranskripsi. Pembukaan ini memungkinkan RNA polimerase untuk mengenali daerah promotor, yaitu suatu urutan basa spesifik pada DNA yang menandai titik mulai proses transkripsi. Setelah promotor dikenali, terbentuklah kompleks preinisiasi yang terdiri atas RNA, polimerase, dan berbagai faktor transkripsi atau protein pengatur. Faktor-faktor ini membantu RNA polimerase melekat kuat pada DNA dan memastikan enzim tersebut menempel pada posisi yang tepat. Setelah posisi awal ditemukan, DNA mulai membuka sebagian kecil helixnya, sehingga terbentuk gelembung transkripsi atau transcription bubble yang berfungsi sebagai tempat awal sintesis RNA dimulai. Yang kedua, ada tahap elongasi. Tahap elongasi adalah saat proses pembentukan untaian RNA berlangsung. RNA polimerase bergerak sepanjang DNA pada arah 3-5 dari untaian template, sambil menyintesis RNA baru dalam arah 5 ke 3. Ketika RNA polimerase berjalan, enzim ini memutus ikatan hidrogen antara basa-basa DNA, sehingga terbuka ruang kecil tempat pembacaan urutan basa DNA. Kemudian RNA polimerase mulai menyusun nukleotida RNA berdasarkan pasangan basa komplementer. Selama proses ini, untai RNA yang baru terbentuk akan terus memanjang seiring pergerakan RNA polimerase. Setelah bagian DNA tertentu selesai dibaca, bagian tersebut akan kembali menggulung membentuk heliks ganda. Proses elongasi berlangsung hingga RNA polimerase mencapai sinyal terminasi, yaitu daerah pada DNA yang menandai akhir Yang ketiga adalah tahap terminasi. Tahap terminasi terjadi ketika RNA polimerase mencapai urutan terminator pada DNA, yaitu sinyal khusus yang menandakan akhir dari gen yang sedang ditranskripsi. Saat sinyal terminator dikenali, RNA polimerase berhenti menambahkan nukleotida baru dan melepaskan untai RNA yang telah disintesis. Setelah itu, enzim RNA polimerase terlepas dari DNA dan heliks DNA kembali menutup serta membentuk struktur semula. Molekul RNA yang dihasilkan dari proses ini disebut transkripsi primer atau pre-mRNA pada sel eukariotik, yang kemudian akan mengalami pemrosesan lebih lanjut sebelum digunakan untuk translasi. Produk yang dihasilkan dari proses transkripsi ini adalah mRNA atau messenger RNA yang kemudian akan keluar dari nukleus menuju sitoplasma untuk proses translasi menjadi protein. Di dalam sitoplasma, mRNA akan berikatan dengan ribosom sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Setiap 3 basa nitrogen pada mRNA atau kodon akan diterjemahkan menjadi satu asam amino dengan bantuan tRNA atau transfer RNA yang membawa asam amino sesuai urutan kodon tersebut.
Rangkaian asam amino ini kemudian bergabung membentuk rantai polipeptida yang selanjutnya akan mengalami pelipatan dan modifikasi untuk menjadi protein fungsional yang dibutuhkan oleh sel dalam berbagai proses biologis. Selanjutnya yaitu translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan informasi genetik dari mRNA menjadi protein. Setelah proses transkripsi di inti sel selesai, maka mRNA keluar ke sitoplasma menuju pori-pori inti untuk memulai tahap translasi, di mana tujuan utama dari proses translasi adalah untuk membentuk rantai polipeptida atau protein yang nantinya berfungsi sebagai enzim, hormon, atau komponen struktural sel. Di dalam proses translasi, ada yang disebut dengan aturan pemasangan basa nitrogen. Pasangan basa nitrogen antara mRNA dan tRNA mengikuti aturan komplementer, yaitu adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil pada tRNA. Kemudian, urasil pada mRNA akan berpasangan dengan adenin pada tRNA. Kemudian, guanin pada mRNA akan berpasangan dengan sitosin pada tRNA. Dan sitosin pada mRNA akan berpasangan dengan guanin pada tRNA. Jadi, kodon atau triplet basa di mRNA akan dipasangkan dengan antikodon triplet basa di tRNA yang saling komplementer. Tahap 1. Inisiasi. mRNA berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein yang mengandung urutan 3 basa nitrogen yang disebut kodon. Terdapat 64 kodon atau kode genetik yang membentukkan pembentukan asam amino dalam sintesis protein. Ada 4 kode genetik khusus, di mana 1 kodon untuk memulai proses dan 3 kodon lainnya untuk menghentikan proses. Translasi dimulai ketika subunit ribosom kecil terikat pada kodon awal pada untai mRNA. Setiap asam amino diangkut ke ribosom oleh tRNA spesifik yang urutan antikodonnya menentukan jenis asam amino yang dibawanya. Pasangan basa komplementer terjadi antara kodon mRNA dan antikodon tRNA. Setelah itu tRNA terikat pada kodon awal, subunit ribosom besar kemudian berikatan untuk membentuk kompleks translasi, menyelesaikan proses inisiasi, dan di dalam subunit besar terdapat 3 situs yang berbeda, yaitu situs E atau keluar, P peptidil, dan A akseptor. Tahap 2. Elongasi. Selama pemanjangan, setiap asam amino diantarkan ke mRNA oleh tRNA melalui pemasangan basa kodon antikodon yang spesifik. Ketika tRNA dengan asam amino berikatan dengan sisi A, maka asam amino sisi P dipindahkan ke sisi A, membentuk ikatan peptida. Kompleks translasi bergerak di sepanjang mRNA yang menyebabkan tRNA yang tidak bermuatan keluar melalui sisi E dan A menjadi tersedia untuk tRNA berikutnya. Tahap pemanjangan berlanjut hingga kodon stop tercapai. Tahap 3. Terminasi. Translasi berhenti pada titik terminasi ketika faktor pelepasan berikatan dengan kodon stop, UAA, UAG, dan UGA, dan polipeptida dilepaskan dari tRNA. Seluruh kompleks kemudian terdisosiasi dan proses dapat dimulai kembali pada tahap inisiasi untuk sintesis protein baru.